أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثات بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة بالنار. Para mahdaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bilkhusus sahibil bait, sahibil majlis Nurul Mubin, Bapak Iman keluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Mukhtarul Ahadits. Salawat dan salam terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ithnani la yunzur ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahimi wa jarus su'alahu dailami. Hadis berikutnya riwayat Imam Dailami, Rasulullah bersabda, dua orang yang tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat kepadanya pada hari kiamat. Pertama, orang yang memutuskan keluarga. Yang kedua, tetangga yang sifatnya jahat. Kitab Mukhtarul Ahadits ini ada jadi jual di toko-toko adanya, ya, bisa jadi pasan. Artinya ada orang berjual pada. Maksudnya agar supaya bisa tersusun dan menjaga susunan hadis. Hadis ini supaya jangan kita membaca ini menyinggung orang. Ya, memang urutan hadisnya kayak itu maksud kita. Ya, menukar aja. Ada larang juga. Bari murahin ya, ini kada tahu. Lain harga sedangkan dua orang kada dipandang oleh Allah pada hari pandangan rahmat. Seluruh kita tidak ada harapan hari kiamat, sudah kita mati. Bab kiamat dah, babul akhirah hancur, masuk ke dalam kubur seluruhnya dan dibangkitkan seterusnya, termasuk yaumul kiamah disebut akhirat. Kita nampaknya sifat manusia yang lemah, nampak sifat manusia yang kada berdaya, yang diharap hanya rahmat Allah. Dalam makna Allah memandang orang dengan rahmat, selamat. Allah kada memandang orang dengan rahmat, kada selamat. Walaupun amalan kayak apa aja, maka Allah menutup pandangan rahmatnya kepada orang itu pada hari kiamat, padahal beribadah, padahal ini dan itu semua orang hebat kita. Pertama, tidak akan dapat rahmat Allah, memutuskan keluarga tak ada kalanya kita keturunan, ada orang tua, anak, cucu, saudara, sepupu, sampai seterusnya. Bahasa orang jawaban ada makula sudah, tapi ada darahnya terhubung, itu masuk rahim ngarannya. Ada mana silaturahim itu adalah teman kenalan, teman kita, kawanan malam. Itu masuk dalam mana rahim pada umum,
ada makna seluruh kaum muslimin dan muslimat, pun makna rahim juga. Dari itu lalu ada hukum dalam makna umum, kita ada bermasalah kemudian ada berawaan sampai 3 hari kada boleh dalam Islam. Karena masuk dalam makna itu qati'ur rahim, teruskan hubungan keluarga. Apalagi makna saudara, keluarga apa seluruhnya. Artinya dijaga keluarga, jangan sampai diputuskan. Mau orang baik kan kita tahu ada usaha melihat itu. Jangan hidup nih, jalan-jalan kita terus jalan. Berbuat baiklah kepada orang. Masuk dalam makna silaturahim. Kita melihat kebaikan orang, kadang mau berbuat baik kita, karena kebaikan orang itu kecil. Kita ini merasa kenal berbuat baik ke orang, mana mau. Padahal itu kebaikan seorang bilang kadeda. Cuma pangrasa tuh seorang panggenalnya. Nah disitulah lalu bisa terputus silaturahim. Dijaga benar itu. Keluarga itu dibangun, bukan dirusak dan diruntuh. Kayak itu aja seluruhnya keluarga. Bangsa nakah dibangun kayak apa caranya? Jangan dimau pada, tapi sistem membangun, bukan sistem meruntuh. Kalau saya ke kawanan baik, ya apa selalu kayak apa cara supaya membangun baik, jangan meruntuh dan rusak. Ini makna silaturahim itu kayak itu artinya. Wajah Rasul dan tetangga aslu tidak baik kepada tetangganya. Nah itu makna daripada pergaulan. Masyarakat ketika di atasnya terus lebih baik daripada tidak baik. Suatu saat kita akan menikmati kebaikan kita itu kembali kepada kita. Sebaliknya seperti juga apabila kita tidak baik, kembali ke kita juga. Jangan mengeluh apabila orang tidak berbuat baik kepada kita, karena kita juga kada baik. Kadang pengantinan ada tolak ada ikut-ikut, seorang juga kada tolak. Memang seorang sah, kan kayak itu. Orangnya hanya bisa mengeluh, menyalahkan orang lain, tapi tidak mengoreksi diri seorang berbuat jahat kepada orang. Nah itu yang dijaga agar supaya makna hidupnya ini kita jalanlah dengan makna kalimah la ilaha illallah. Nang paharatnya sikung ya Allah, kayak itu nah bacaannya nang isi kayak ini. Orang nang banyak hartanya kacara kaya raya kada harat kada, orang pangkat tingginya kada harat, orang ganteng kuat apa kada harat. Sikung aja, karena pegangan karena itu bisa memutuskan silaturahim. Apabila salah pandang, kadang mengembalikan kepada sikung aja. Apa sebab terputusnya silaturahim? Orang kaya merasa berduit, keluarga merasa orang miskin, kada perlu saya berhajat ke keluarga. Nah ini masalah. Kalau orang kaya itu sadar dirinya bahwa ada ini apa harta, karena milik sementara, waktu hidup dititip oleh Allah, bukan jadi milik kita. Orang miskin tuh ada jahirnya, ada harta. Pada hakikatnya orang terbaik aja sebenarnya orang sugih. Karena orang kaya ini makan kan ngalih. Ada nyaman di rumah makan lauk cacapan aja. Ada ke restoran jadi duduk. Ada nyamannya tuh duit tuh panas. Jangan gak ada berduit ke restoran besok kan ngelak ada di rumah aja. Biar garamnya awan nang lombok. Sugih kalau nonton. Ada milih apa-apa kadang alir. Isnani yakrahumul ibnu adab, yakrahul mauta khairul min fitnah, yakrahu qilatal mal, qilatul mahaqalu lil hisab. Ahmad an Mahmud ibn Labid. Sudah bersabda dua perkara sangat membenci akan keduanya oleh manusia. Ada ketujuh manusia dua perkara. Pertama manusia itu kan hendak mati.
Sedangkan kematian itu lebih baik baginya daripada nya kada baik. Lebih baik mati daripada kada baik. Kada baik kan sopan juga kita kan itu. Namanya kan kada baik. Allah Ta'ala tuh maulah kita baik pasalnya. Karena kada bersyukur dikarenakan orang musibah. Kalau yang salah kada baik karena musibah ngarannya. Muha sebelah aja baik, sebelah kada. Mata sebelah aja melihat sebelah. Itu ngerti nyaman tak? Padahal ditahu ada Allah Ta'ala hidup hendak mati kah? Ada hidup aja jangan. Hendak hidup sedangkan jahil ke dalam kehidupan itu disebut fitnah dunia. Fitnah akhirat maginya. Sedangkan kematian menghapus seluruh itu. Apabila orang mati baik semua, sudah asal berimannya. Misalnya orang yang sakit, bila mati sihat orangnya dari penyakit ya. Muha bina kaya kada baik, kaya apakah potongannya baik, jadi jamil, indah dipandang, dah mati, berubah. Kulit kita hitam berubah jadi putih kuning. Baik semuanya pakaian yang bina kusut berubah pakaian surga. Baik kalau sedangkan manusia kada tahu, intanya hidupnya aja. Sehingga manusia sangat benci kematian. Sedangkan kematian itu sebenarnya terbaik apabila memang sampai waktunya daripada makna fitnah di dunia. Tapi kita kada boleh menghendaki, kada boleh juga menolak. Kada tahan lagi maka berdoa aja boleh, ya Allah mati itu baik on ulun mati akan kayak itu kan. Ya hidup baik on ulun hidup akan banyakkan umur. Tuh terakhir tuh tapi ya Allah mati akan ulun kada boleh. Harus menghadapi hidupnya. Sabar di dalam makna sesuatu yang kada nyaman hidup kita. Allahnya dari Rasul membicarakan sifat manusia. Manusia ini hendaknya hidup. Ada mau kada hendak mati. Tetapi mati itu pasti. Nah Rasulullah menyatakan sebenarnya kematian itu menghilangkan seluruh makna yang kada baik kepada orang mukmin. Tak berdosa aja apa seluruhnya lalu mati sampai berdosa. Ya ampuni oleh Allah selesai. Ada lagi tulisannya. Hanya beribadah jatuh terusan mati habis beribadah tulisannya bagus panjang umur beribadah. Tapi biasanya orang beribadah ini umurnya pindik ada tapi mau panjang. Ada yang dikira lalu manusia tak ada dosa, ada kesalahan agar supaya ada fungsi hendak hidup tuh nah. Tujuannya untuk memperbaiki yang mati dulu banyak dosa lagi jangan itu kalau hendak bertobat memperbaiki artinya binasa baik aja kata Rasul apa seluruh orang kaya pindah hebatnya ada lewas mati dan itu sudah fitrah daripada agama. Bila sudah orang bergali pastinya mengambil tasbih Quran dihiga tasbih salawat talinya mendangari salawat dia lagi ada lewas lagi karena memang sifat manusia kayak itu takutan benarnya. Memang bisa aja berjalan ke pasar masih belum mati masih boleh lihat lagi belum tanda anak wujudan mati itu belum garing di sini tanjung tangan ini kemana berjalan orang berjalan nah apa ke pasar cari yang nyaman-nyaman, masih mana bisa mati, masih mencari nyaman-nyaman. Orang 40 hari sudah kada bergerak lagi. Hati itu kada ada nafsu nyaman. Nak mati 40 hari itu orang mukmin. Beribadahnya, bertobat, baca Quran, ya salawat ya terus. Ada yang akhir baca Quran mati. Allah Ta'ala menolonginya.
Dan benci manusia itu sedikit punya harta, sedangkan sedikit punya harta itu lebih sedikit untuk dihisab pada hari kiamat. Kita sebenarnya kaya raya sangat baik apabila memandang dan menjalankannya baik. Memandang baik dari Allah yang memberi, lalu bertanggung jawab kita yang diberinya untuk jalan yang baik. Sangat bagus nih itu, tapi tetap pang dihisab kurang. Kalau sedikit prosesnya daripada orang yang sedikit harta. Itu pada hari kiamat. Waktu hidup di dunia sama aja. Sedikit harta mudah kita. Jadi dompet biar sadang isinya kadang alih itu berjalan. Kencang bener bang alih bener. Kalau kopi nadi toleh orang awan silit habis dompetan habis. Sasadangnya mah isi itu 1,5 juta, 2,5 juta, isi 10 juta. Berjalan dirinya bertiga miringnya. Itu lah pernah. Ini maksudnya orang umrah, jangan terlalu ganas itu umrah kayaknya. Kantung tuh pindah halus. Jangan kelihatan beda orang waktu tawaf tuh kan bisa menurihnya. Ada alat, ada kerasaan kan ya. Boleh ditaruh di dalam kantung dalam. Kadang alih kalau tahu ada reportnya sedikit aja tadi yang banyak. Yang lebih 20 juta, 30 juta ke Mekah. Tambah atau duit tahu lagi duit harga 50-an. Sehingga akan jadi jeda. Nak dibawainnya ke atas. Kita bisa bahasa Arab. Nukut Indonesia. Dia periksa rupiah. Rupiah kan dia memeriksa aja. Dolar dia periksa aja. 60.000 dolar. Ada pajak di atas lapangan Jeddah, harus mengalami pajak baru masuk tak Mekah. Di Indonesia pada papanya 20 juta 30 juta akan dapat hitungan apanya. Karena halus nilainya 1 dolar halus benar 15.000 bari dah 1 dolar. Kita 15.000 dah orang 1 dolar aja. 10 dolar lah 150. Banyak duit kita lah tuh. Jadi kalau maunya melihat dia buka Indonesia. Tapi nyaman kalau tahu ya duit Indonesia sedikit hitungannya bebas. Ada kena pajak. Ya benar banyak maksud Rasulullah ini menyeluruh sebenarnya. Ini berurusan banyak duit, banyak duit. Bulan ini bawa dolar pada ketahuan ada di kantong, tapi begitu kita melewat dari Panjaga itu kelihatan sekalinya dolar itu. Ini 10.000 dolar. Ada 100 dolar kan sedikit. 1.000 dolar ada bagian di Makkah ada 1.000 dolar. Ada boleh ke apa lagi, cuman alih kan urusan paspor aja bang. Kelihatannya lah, maka dia diperiksa. Kesimpulannya maksudnya adalah harta nang untuk menjadi penenang jiwa nang secukupnya. Amunnya lebih katanya nyamannya kurang katanya nyaman juga. Cukupnya masuk dalam bahasa qanaah. Ulun di Manggar misalnya, yang penting cukup untuk ulun mencukupi diri ulun. Ulun bawa berjalan ke Babulu, ada apa-apa. Ada kelaparan, kadang ulun sudah menghitung cukup untuk diri. Itu maknanya tuh qanaah jadinya. Banjarmasin berapa kita seharusnya penuhilah kebutuhan diri kita. Jangan bersandar ke orang. Kalau orang menyebut mau bisa atas arah orang. Kita cukup diri kita akan menjadi nikmat hidup. Nyaman aja mau berjalan kemana. Karena kita mencukupi kebutuhan diri.
mau di manggar bahajat ke orang juga tetap kada nyaman juga, makin berjalan makin kada nyaman karena seorang kurang. Yang dimaksud itu isinya sebenarnya kayak itulah berjalan secukupnya. Yang biasa berukuk sehari 5 bungkus, 5 hari 5 bungkus lah siapakan. Ini kada jalan separuh bungkus, 4 bungkus separuh kawan dihentam nah kan sadih itu akhirnya bemamai kawan. Maknanya maksudnya kada bisa paham. Allah memberikan kita punya sudah tahu kebutuhan diri kita, berarti itulah yang perlu kita. Kita punya keluarga, anak kebutuhannya ini, istri ini, selesai insyaallah damai keluarga. Karena tahu keperluan kebutuhannya, tahu. Jadi tak tahu aja orang tak harus kuring mereka mana cobaan keyakinan hati sebenarnya berjalan baik ya keyakinan wujud Allah Ta'ala Rasulullah apa seluruhnya ternyata itu ya kita kalau mencukupi keperluan kita insyaallah seluruhnya bahagia hidup. Kada bahagia itu karena kada cukup. Orang di rumah pina manggaring dia banyak hendak makan untuk ada berduit. Nah, itulah makna memenuhi kehebut keperluan seorang kada kawa bagaimana mau memerlukan orang lain. Nah itu harus wa ampusakum itu maknanya pelihara diri kamu, perluan kamu dapat. Disitulah ada makna perlunya, makna kehidupan. Kadang-kadang kata sedangkan sedikit harta itu lebih sedikit untuk dihisab Allah Ta'ala, maknanya mudah seluruhnya. Kadang-kadang ada mamalakan dah isnani yu'ajiluhumullah fid dunya al-baghyu qul walidain. Dua perkara, dua orang yang disegarkan oleh Allah disiksa di dunia dan ditambah siksaannya di akhirat. Pertama baghyu yaitu menjalim orang. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada dua orang tua. Jalim maknanya bukan hak kita. Kalau dijadiin hak kita jalim ngarannya. Durhaka dengan orang tua maknanya kita berbuat yang kada baik kepada orang tua. Baik di waktu mereka hidup atau di waktu mereka sudah meninggal dunia. Maknanya kita harus mendoakan mereka anak itu sudah meninggal, doa berbuat baktinya. Doa beristighfar, sedekah, doa mintakan ampun, kemudian ada sedekah untuk orang tua. Apabila kadang gawe ini sugih kayak apa aja pasti bangkrut. Ya, apabila menjalim orang dengan harta awal perjalanannya, dia waktu berdagang dengan tulas hianat, duit bus tidak akan bisa sukses sampai anak cucu. Separuh perjalanan aja kita akan menanggung bangkrut kesusahannya. Kesusahan busnya itu ditimpa ke seorang karena kita juga asalnya berkhianat. Itu disebut baghyu. Kemudian seseorang hidup kaya raja tanpa menggandeng orang tuanya, susah apa seluruh orang tua dia. Tidak akan bertahan kekayaan itu. Karena hak orang tua di harta kita kadang kita selesaikan. Mungkin kita aja habis kita sudah kada ada harta. Kasihan nantinya juriat jadinya orang miskin seberataan dan seluruh namanya hendang kesusahan apa karena kita. Nah itu memang disegerakan di dunia, di akhirat ditambah Allah Ta'ala. Tidak akan masuk surga orang durhaka pada orang tuanya, baik di waktu orangnya hidup atau sudah meninggal dunia. Termasuklah durhaka maknanya menisbahkan bin kepada orang lain. Tak ada perlu supan orang tua kita ini, itulah orang tua kita. Ada usaha ke orang tua yang lain, walaupun kita mengangkat witan orang lain. Angkat orang tua sangat boleh, dan Rasulullah sangat. Beliau dalam dakwahnya ada sistem antara kawanan dulu bidang sana. Rasulullah ada mengangkat anak. Dalam makna itu seluruhnya ada sistem yang tak perlu adanya keluarga di dalam hidupnya.
keluarga itu dua, ada keluarga enam. Tadi ada keluarga kita, maulah keluarga mangkat orang tua, jadi keluarga nih itu hidup nih, pelajarilah dengan baik cara-cara Rasulullah, sahabat sini waktu hijrah ke Madinah. Nah itu dua, nah itu bang, jangan sampai kita menggawi biar bagamat aja pedagang tunggal kita, tapi karena menjalim orang, insya Allah akhir sama dengannya kaya raya aja. Kita akan sugih anak kita sugih, asal syaratnya ibadah aja. Ibadah hanya sembahyang fardu, ada majelis ya kita nih hadir di majelis, kita kadang-kadang insya Allah anak kita itu sudah kelebihan makna ibadah. Wa amila salih amana wa amila salih wala nuriyah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu sukses. Wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man amana wa amila salihah ibadah nang fardu jangan ditinggal. Bagaimana berusaha. Orang mukmin itu dicabut ada hiri dan ki kepada orang. Itu cabut dulu. Selama itu masih ada di dalam diri kita tidak akan sukses. Baik jadi apa aja, jadi pedagang kah, jadi karyawan kah, jadi pembantu buruh kah, jadi kepalanya kah, jadi lagi jadi ulama. Nah, dari dengki orang ada usaha jadi ulama, ada bacangan menyelamatkan umat Rasulullah. Bahiri dengki aja gawian dan musuh juga penghabisannya. Nah itu dicabut pada hulu, hanya ditajam la ilaha illallah, niat la ilaha illallah untuk diri, untuk keluarga, menjalani hidup, usaha bagaimana. Allah madahkan baina usri baina usra baina usri lam nashrah laka sadaq baina ma'al usri yusra. Hanya bisa hilang tak disambet dah juru guru bari ada tuh orang mangka desanang. Allah tahu kisah sanang katanya hilang sulamatnya itu timbul karena bari guru dan ahli kamu almarhum salah aja sambat nang hendak disampaikan lopot aja. Sekalinya ada Habibnya ini tertutup kan orang kampung kada dihormati. Kalau dia salah nyambat periksa Habib Basiri sekalinya Basim itu sidin anak sidin lagi dihiga awak sidin. Punya Habibnya udah pipikat udah. Sekalinya sugihnya sidin Bahari Allah Ta'ala ampun urusannya. Guru Badrun lah kayak Nabi baca ceramah salah sambat ada tuh orang udah senang. Makna sidin kita hati-hati maksudnya. Kita ada kalau ada melihati senang ada melihati itu asal Allah Ta'ala yang mengeluarkan apa yang dikeluarkan Allah berkah dari Rasulullah keluarnya itu udah kedua-duanya itu ulun hadapi dan ulun tahu buaya hangit baju konek udah kami sidin tuh sawat hangit ada orang kada senang sidin. Artinya orang-orang besar itu memberikan pengalaman dengan kita. Inilah waktu kamu mengajar seperti ini perjalanannya ada semudah nang dikira orang. Kalau orang belajar mana tahu, kita kadang di alam roh itu kelahi mana tahu. Tahunya karena ya jangan tak penting selesai itu orang belajar kadangnya pengajian makanan guringnya lagi nya tahu lagi. Lah pada di sarang orang mana tahu.
kada bisi guru. Istanibul kibrah fa innal abda yasiru itaqabah hatta yaqul Allah ta'ala malaki uqubah abdi hada fil jabbarin. Rahim adi Nabi Muhammad jauhi oleh Rasulullah sifat sombong. Seorang hamba senantiasa sombong, ya. Sehingga Allah berfirman bagi malaikatnya, tulislah hambaku ini di dalam hubungan orang yang sombong. Maksudnya kada kau masuk surga. Menjauhi menyeluruh itu kenapa nololah kita menjadi sombong, dijauhi. Bisa menjauhi mempaham seorang ada kalanya sombong dengan pakaian kita. Apabila pakai cincin tangan lalu ya asapin kayak potongan bus, ada usah cincin. Karena itu Allah Ta'ala jadi orang jabarin. Kadang sunnah tidak akan mampu menghapus tulisan Allah jabarin. Sunnah itu orang memang orang memakai, ada menjadi sombong. Karena sunnah Rasulullah dalam makna jamil saja, memberikan makna di dalam manusia itu apabila dia dihias sangat indah manusia. Jadi tangan ini kosong, fungsinya hanya memegang. Begitu ditaruh cincin, sakitnya bagus juga. Kayak potongan artis juga. Artinya keindahan itu ternyata Allah sudah meletakkan dasar pertama untuk indah kita nak menghias lagi. Nah karena seluruhnya sifat dan rupa apa seluruh diri kita hiaslah hiasan jahir dunia itu pada jahir hiasan yang sebenarnya zikrullah. Bila tangan Nabi isi zikrullah indah dia. Bila mata zikrullah, telinga zikrullah, lidah zikrullah, hati zikrullah, seluruh kulit, darah, daging zikrullah indah jadinya. Karena ramian pangrasa itu orang ingat Allah Ta'ala. Kayak orang berjamaah la ilaha illallah, kita berjamaah satu diri menyebut Allah masing-masing, tasbih apa seluruhnya. Maknanya jauhi sifat sombong, sebab mengapa aja. Pakaian kita misalnya jauhi. Begitu kita bersurban dah, lalu rasa apa tahu lagi harus bersurban. Belum sampai banyak waktunya, karena ada sombong. Orang bersurban sunnah Rasulullah sama kayak tadi. Isinya menampakkan bahwa Islam itu jamil, indah apabila dipakai dengan sunnah-sunnahnya. Di kepala ada surban, di bawah ada selendang, di badan ada gamis. Seluruhnya bisa pakaian libas, libas taqwa, libas taqwa di dalam hati. Pakaian takwa di hati itu yang terbaik. Luar jahil, pasaman baik aja, di dalamnya terbaik. Apabila ada sombong, rasakan biar memang makainya di waktu makai itu surbanlah dengan baca bismillah, surbanlah dengan baca salawat kepada Rasulullah. Ambil musasa surban, buya bahari melilitakan Allahumma salli ala, salawat yang dililitakan di kepala supaya Rasulullah jangan diingat. Oh rahasia surban buya. Hadisnya bacakan sedina ini. Kalau nggak dihindak kayaknya ketahuan pian. Karena ada memang hadisnya. Orang dari lidah paguruan aja. Kadang itu semuanya hiasannya sampai apa seluruh tangan kita mengisyarat hiasan jadi 5 hiasan, satu akan jadi 10 hiasan. Telapak tangan hiasan asma Allah, sebelahnya hiasan, luarnya ini hiasan. Contoh bahwa hidup ini 2. Tapi bila kita lihat sini kan hitam putih, ada bisa seorang putih merata. Tapi Allah Ta'ala putih simpan di dalamnya
luarnya hitam, belakang tangan nilainya dalam telapak tangan. Jadi pakai nang putih itulah hukum menyentuh, sentuh perempuan nang putihnya di bata, tapi mun belakangnya kada makna di dalam lain pada kulit ini kuku kada bata, rambutnya kada bata. Putih ini masuk dalam makna orang salat. Pada dirinya sendiri, nah, kalau kita menjadi kulit baik nanti luar dalam tak sentuh bata, tapi begitu yang putihnya ini tersentuh diri kita yang mana aurat bata, belakangnya kada. Bagauru orang tu kata kayaknya bagauru belakang ini aja nah ada apa-apa, tapi yang putihnya di bata. Aurat tu tersentuh pengamihan tu. Aurat artinya nah nyabak kami ya betul. Orang tersentuh kada belepik. Baca aja pakai. Dan ini ada ditekan sedikit ujungnya ini kada ada hukum. Mana menyentuh dengan telapak tangan. Artinya dilihatin apa nang mulai kita takabur, hilangkan dulu karena sudah bersih hanya pakai. Jadi nang apa aja kayak itu bisa itu bagaimana? Orang baru bicara min, dahulu apabila tak bicara min pakai kacamata bah nang kayak aratnya aku aja kacamata, lalu asal lebih pada orang kada usah dulu. Kacamata tu maulah pahala kita runtuh, ada pahala lagi kita. Kenapa kira kada timbul sombong? Kacamata perlu membaca, tugasnya mengenalkan huruf mengenal bersih huruf, supaya jangan salah baca. Ada untuk menghiaskannya keperluan. Boleh aja ada perantara mata ditambah kaca. Baru kelihatan ada jelas huruf. Perantara ini ada hukum haram jadinya karena menolongi yang baik jadi hukum sunnah. Kalau sunnah pakai kacamata, pada Rasulullah ada kacamata aja ada. Maknanya menolongi wasilah untuk kita bisa membaca dengan baik. Sanatan hasanah. Jadi sanatan hasanah. Itu pakai kacamata, mengikuti orang barat ya, pada yang kayak orang barat itu. Nah ini itu jabarin itu. Kacamata hitam nong tagana sedikit panjang, nuruti artis India. Nah artinya itu lain, kalau tujuannya itu lain, itulah makna jabarin itu. Lain tujuan. Bisa aja lah kita memisal apa seluruhnya sekadar untuk memisalkan agar supaya jangan makna di dalam hidup salah pakai. Bersifatlah dengan sifat tawaduk. Tawaduk itu kita merasa kurang dari orang lain. Kayak apakah orang lain lebih baik dari kita di dalam makna batin? Kenapa? Karena amunnya Allah Ta'ala bukan memandang gawian orangnya, tapi memandang pemilik. Kita nih bagus nih, ada orang gila. Orang gila pada jahirnya, ya lupa. Kita kan pada jahirnya ingat. Pada jahir kehidupan kita ini baik pada orang gila. Pada makna batin apabila memandang orang gila itu baik saya, sombong kita kelihatan. Kenapa? Karena salah letak memandangnya. Kalau kita memandang pada fakir orang gila dilepas seluruh hukum. Yang ada sembahyang ada berdosa. Asal sebelum gila itu yang mengatakan la ilaha illallah mati datang gila masuk surganya. Karena di waktu hilang akal maka seluruh hukum tercabut, tidak ada lagi hukum. Ada puasa, ada apa-apa aja. Mana belajar, mangga orang ambilnya apa-apa.
Karena hukum memang ada hukum mencuri dan seterusnya kada ada. Ini gila bangnya. Nah kita waras ini sedikit aja berdosa. Mana baiknya orang gila? Ya, itu pada hakikatnya tetap Allah pemilik yang terbaik. Allahnya itu nang maulah contohan kita biar orang gila. Tapi ya awalnya adalah diberi Allah akal, kita diberi juga akal. Lalu berilah contoh. Orang gila itu beri akal baik. Allah cabut akal jadi gila. Kita nang baik ini cabut orang akal sama jadi gila juga. Berarti nang ada pada kita semata-mata pemberian Allah. Allah memberi ilmu, kada gila kita coba kalau gila juga. Pak sama aja, ya hamba dah. Makna pemilik tadi. Jadi kalau kita lebih baik daripada ada kawan. Karena pemiliknya Allah. Allah pencipta penyempurna seluruhnya. Bahaya paman kita ini pada diam. Ada usaha ini mah itu ke orang cukup diri seorang yang belum selesai. Diri kita ini belum selesai. Di dari umur 100 tahun belum selesai membina, membangun diri. Kaki sampai pesan ada aurat, atasnya sampai dada ada jantung hati, atas sampingnya ada tangan. Leher atasnya ada kepala, sana ada anggota. Untuk menghadapi hidup seluruhnya pemberian Allah. Seluruhnya ini disuruh oleh Allah Ta'ala. Kitanya mengelola. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ala iyatihi. Seberatan kamu adalah pemimpin, mengelolanya, membina. Kita ini tidak. Jadi bertahap untuk tadi. Bisa berzikir di lidah, dibina lidah. Bisa di mata berzikir, memandang kitab, memandang Quran. Bisa telinga mendengar bacaan di waktu membaca, berzikir. Telinga membangunnya, hati belajar mengingat Allah. Napas belajar diisi dengan zikir. Parutnya begitu kan napas menyasak, berkimpis, bergembung, berkimpis, diulah zikir. Nah, gitu kita berkencing, keluar kotoran diulah zikir. Daerah keluar kantut, angin keluar diulah zikir. Itu dinamai ngarannya membangun misi ini. Misi ini kita jangan kosong. Seluruhnya kayak itu 100 tahun kada selesai kecuali dengan anugerah Allah. Kalau dengan anugerah Allah besi Allah nolongi besi. Sebagaimana Rasulullah hanya umur 65 tahun 40 tahun awal sidin diangkat menjadi Rasul 23 tahun aja selesai. Al-yawma akmaltu lakum, ini hari aku sempurnakan. Atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku alaikum. Wa raditu, aku ridha kepada kamu. Raditu lakumul Islam. Rasulullah. Jadi kan tidak enak melebihi dari beliau. Enam 63 tahun sempurna dari ujung ke ujung sempurna. Luar badan, hati, ruh, sir sempurna. Tidak ada yang paling marifat daripada orang yang marifat kepada Allah daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang paling berzikir mengingat Allah daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang paling beribadah, ibadahnya melewati Rasulullah. Melebihi Rasulullah kada ada. Tidak ada orang berakhlak kemudian yang lebih akhlak Rasulullah. Tidak ada orang yang kaya melebihi kayanya Rasulullah. Karena seluruh alam semesta ini diberi Allah hazanahnya, terbandaraannya dah Rasulullah kuncinya. Alam ini dunia berisi kesusahan, tapi ada rahasia di dalamnya. Harta benda dan kemuliaan hazanahnya Rasulullah memegang. Tapi Rasulullah kada mau, itu tuh, kada mau sini dengan kekayaan dunia.
Walal akhiratu khairul laka minal akhirat, lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, akhirat lebih baik dan kekal. Rasulullah milih ke situ. Rumah Sidin berapa meter aja, kamarnya berapa meter aja, tempat tidurnya ada hamparan mewah. Minum Rasulullah kada pernah minum is. Nyamannya isna dingin, Sidin disuah. Tak lagi bergula on kita. Kurma aja, air putih, air jam-jam. Lagi muda Rasulullah, orang makan begegencangan, Sidin ambil air minum. Mengenyangkan parut Sidin, kebutuhan parutnya anyang dengan air jam-jam. Rasulullah kan mau, padahal diserahkan Allah Ta'ala. Sampai langsung dinyatakan gunung Jabal Uhud jadi emas, berubah. Ambil Rasulullah, kuasai seluruh dunia nih, gunung seluruh jadi emas. Ada mau juga? Kayak apa bang orangnya ada mau? Maka dari situ orang terkaya nih, orang kaya adalah Rasulullah. Tapi Sidin gak ada mau menampakkan kekayaan itu karena khawatir kepada umat. Bagaimana ujar Rasulullah, aku jadi orang kaya, umatku berlumba-lumba mencari harta, sedangkan aku kayak orang fakir miskin aja, umat sudah baharatan harta. Sidin menjodohkan orang fakir miskin, nah, kita tahu lagi ya. Nah, ditanya jaka ibarat kita aja seorang yang suri orang jangan jaka ibaratnya itu. Mobil yang murah-murah itu orang seorang ngelarangnya aja, nah itu jaka ibarat pade. Kayak itu kita, padahal percontohan Rasulullah seluruhnya di dalam makna pertengahan antara murah dan larang, ambil yang tengah. Ada aulia yang larang-larang samaan lain, mereka sudah pandangannya karena harta ditaruhnya di luar, hatinya kaya dengan Allah. Allah maha kaya, maka orang yang menaruh hati Allah pasti orang itu kaya juga. Tapi ditaruh orang nang kayanya itu di luar hatanya, ngalih kalau kayak itu. Kita 5.000 kan kurang mencari, ini bisa menampilkan. Karena apakah ada 5.000? Ya 5.000 aja. Naginnya ini 50.000, 100.000. Seminggu bamamai. Bilang pusing kepala mendengar 100.000 lah, jangan dicari seminggu. Nah, maknanya kada sanggup kita memegang harta karena hilang sakit hati. Ada orang mengitu kada. Itu bedanya. Yang ada wujud harta, maka mereka jadikan perjalanan untuk menuju akhirat di dalam makna syiar agama Allah. Cocok aja nih gitu orang. Ij'alu akhirah salatikum billaili witranul Bukhari. Sauting hadis ini orang alif awan jim. Jadikan olehmu akhir kamu salat sunat di waktu malam hari witir. Akhir salat sunat dijadikan witir. Boleh akhir salat sunat ini witir setelah salat isya. Salat isya witir, guring. Bangun guring ada lagi witir. Bisa sunat subuh, bisa sunat yang lainnya. Nah, sunat tahajud boleh aja. Tapi witir jadikan akhir. Boleh juga ditambah. Pulang witir asalnya 3 ditambahi lagi. Nang 1 tambahi 1 jadi 2, ganap jadinya. Tambahi lagi supaya ganja, boleh. Nah, apa maknanya witir itu? Tanda bahwa Allah witrun, asmanya 99, ganjil. Dia ahad, tunggal, ada 2. Ya isyarat, nah itu nang dipegang. Jadikan akhir salat kamu malam hari witir 3 rakaat, 7, 5, 7, 9, 11.
Tidak ada lebih pada 11. Bagaimana nang penutupnya adalah ganjil. Manusia ini hidup mati, sehat sakit, laki-laki perempuan, siang malam, dunia akhirat, penutupnya satu Allah. Jangan memegang kedua, pegang ke satu. Jangan megang ke hidup dan mati, jangan megang malam dan siang, jangan megang laki-laki perempuan, jangan megang dunia dan akhirat, peganglah Allah. Jadikan seluruhnya akhir kalimat la ilaha illallah. Ij'alu min salik biyutikum wa la tattakhidhu qubura, situ sambungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjangkan umur kita selama dunia akhirat, terhindar daripada bencana menyamati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah bi sirri suratil Fatihah.